よろしいわ。じゃあ決まった。 Oke deh, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, ini pagi-pagi aku mau keluarkan dulu pakaian yang kotor. Habis itu aku mau lanjut bersih-bersih dapur. Tapi sebelumnya pengen masukkan dulu beras ke dalam tempat beras. Aku emang paling nggak bisa lihat kalau ada bungkusan beras di luar nggak aku masukin, jadi ya udah aku masukin dulu. Kebetulan juga beras aku udah habis, jadi ya udah ini udah selesai. Sekarang lanjut mau tiriskan piring. Kalau aku nonton video-video aku sebelumnya, sepertinya ceritanya sama aja sama video ini. Paling ya bersih-bersih rumah, bereskan dapur, bersih-bersih ruang tengah, ruang tamu, ngurus anak, masak, pokoknya kayak gitu-gitu aja ya teman-teman. Sebenarnya selain mengurus pekerjaan rumah, aku juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu. Biasanya aku nongkrong-nongkrong di luar rumah sama tetangga atau pergi jalan-jalan. Pokoknya banyak deh teman-teman, tapi nggak sempat aku videoin karena kalau di luar rumah itu rasanya males banget mau pegang handphone. Nah kalau di dalam rumah kayak gini kan bebas gitu ya. Terus enakan aja gitu sendiri ngevideoin diri sendiri juga. Aku nggak enak aja gitu ngevideoin di luar rumah, takutnya ada yang nggak kepengen divideoin atau gimana ya teman-teman. Oke, ini udah tiris-tiriskan piring. Sekarang aku mau keluarkan ikan beku di freezer karena mau aku olah. Aku mau goreng aja, jadi ini masih ada stok terakhir aku. By the way, video ini aku record sebelum belanja mingguan ya teman-teman. Karena aku udah belanja mingguan, jadi stok lauk pauk di freezer itu full. Nah selanjutnya ini aku mau bersih-bersih meja makan dulu. Karena aku paling sebel kalau lihat meja makan itu berantakan atau ada bekas-bekas makanan yang belum dilap-lap. Jadi segera mungkin aku beres-beresin di meja makan. Sambil aku bebersih rumah, aku mau sedikit cerita tentang sinking fund. Jadi kalau teman-teman nonton video budgeting aku, pasti aku juga menyisihkan tabungan untuk sinking fund. Sebenarnya aku juga nggak terlalu mengerti tentang penyimpanan untuk sinking fund, tapi kalau aku sih bilangnya tabungan jangka pendek ya teman-teman. Jadi dana yang harus kita tabung dan akan digunakan dalam waktu dekat. Nah itu tuh berguna banget buat aku karena aku bisa menggunakan uang tersebut tanpa mengganggu uang tabungan tetap aku. Jadi misalnya nih kayak uang sekolah Malaikah, jadi aku kan udah bayar uang sekolahnya dan itu udah aku tabung ya. Jadi udah tabung di beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah aku pakai untuk membayar sekolahnya. Soalnya uang masuk sekolah anak-anak ini sekarang lumayan ya teman-teman, dan gak murah. Jadi sebisa mungkin ditabung mulai dari awal sebelum jauh-jauh hari atau pokoknya sebelum jauh-jauh waktunya anak sekolah itu emang udah siap dan udah ditabung gitu. Jadi pas waktunya tiba kita tuh nggak kaget gitu teman-teman mengeluarkan uang besar karena emang udah ada posnya masing-masing. Jadi semoga teman-teman yang nonton video budgeting aku bisa bisa termotivasi untuk menabung juga. Nggak perlu lihat dari jumlahnya, besar sedikitnya itu nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengatur atau memanage uang yang masuk di setiap bulannya. Terus kayak uang lebaran kan teman-teman, biasanya kan kalau lebaran kita butuh dana yang cukup lumayan besar. Jadi sebisa mungkin aku udah mulai tabung dari jauh-jauh sebelum lebaran, jadi nanti tuh nggak kaget mengeluarkan uang. Oke deh teman-teman, udah selesai ceritanya. Sekarang aku udah menyapu di dapur. Nah ini karena keseringan buat video daily vlog kayak gini, jadi udah nggak tahu mau ngomong apa lagi, karena aku nggak tahu mau bahas apa.
Jadi kadang-kadang bingung sendiri mau voice over yang kayak gimana. Biasanya untuk ngedit videonya itu gampang, tapi yang paling lama itu voice over karena ya gitu teman-teman ya. Kadang kepikiran, aduh ini aku mau ngomong pas anak-anak juga tidur. Jadi ya gitu deh, banyak kendalanya kalau untuk voice over. Nah, siapa nih di sini kayak aku yang punya YouTube juga yang paling ribet kalau mau voice over. Nah, emang yang paling ribet itu di voice over ini. Kalau untuk ngedit sih gampang, karena ya tinggal di-cut aja bagian yang mana yang mau dimasukkan ke video, bagian mana yang mau dibuang. Jadi yang buat silent vlog itu sebenarnya enak banget ya teman-teman, karena nggak perlu ngomong seperti ini, ngomong nggak jelas kayak aku. Cuman mungkin yang kendala di silent vlog itu adalah mindahin tripod. Tapi kalau pakai beberapa kamera sih ya gampang-gampang aja ya teman-teman. Oke, sekarang ini aku lanjut buat cuci botol dotnya Mada. Tahu nggak teman-teman, ini botol dotnya Mada tinggal 2. Aku nggak tahu duanya itu ada di mana. Jadi ya kayaknya aku pengen beli lagi biar nggak sering-sering cuci, terus nggak boros juga kalau dikeringkan kayak gini, karena sayang banget dikeringkannya cuma 2 gitu ya. Nah, ini sekarang Mada udah bangun teman-teman. Pinter banget pada bangun tapi nggak nangis, terus langsung keluar kamar gitu. Nah, anak-anak udah pada bangun. Ini sekarang aku mau panasin air dulu buat mandinya anak-anak. Jadi untuk Malaika Mada itu masih pakai air hangat ya. Sebenarnya dulu Malaika udah nggak pernah pakai air hangat. Cuman air-air ini pas waktu hujan, jadi dipanaskan air juga. Nah, sekarang keseringan deh pakai air hangat gitu teman-teman. Udah nggak mau pakai air dingin lagi. Sambil tunggu airnya mateng, ini aku mau masak nasi dulu, biar semua terselesaikan dengan tepat waktu. Ya lah, belibet deh ngomongnya. Nah, ini kalau aku cuci beras, aku pakai baskom putih ini ya teman-teman, karena gampang gitu. Soalnya di bagian ujungnya itu runcing, jadi beras-berasnya itu nggak tumpah-tumpah. Ini aku beli di Miniso, terus ada saringannya juga tapi nggak aku pakai. Terus buat teman-teman yang nanyain rice cooker, itu aku pakai merek Kiehl's yang size 1,2 liter, aku beli di Informa. Oke, sekarang teman-teman, ini anak-anak udah pada mandi, jadi berendam. Jadi ini tadi udah aku sabunin, disampo, terus pakai sikat gigi, dan sekarang udah pada mandi semua. Tadi aku juga beli sayur di depan sama pisang karena rencananya mau buat sanggara Belanda. Nanti aku bakalan tunjukin cara buatnya, tapi nggak yang full gitu ya teman-teman. Nah, Malaika semakin besar, udah nggak mau dipakein baju, pengennya pakai baju sendiri. Pokoknya semua apa-apa sendiri. Cuman kadang-kadang tuh dia cengeng, manja banget. Tapi terkadang dia juga bisa dewasa gitu. Tapi kalau udah datang manjanya, aduh, kadang pengen ngurus Mada, terus dianya juga manja. Jadi ya gitu dah teman-teman, ngurus 2 anak itu tantangannya berat banget, apalagi sendiri nggak ada suami. Ada sih ponakan aku, terus ada tanteku juga, ada mamaku. Cuman ya rasanya beda aja gitu kalau sama suami. Oke, ini sekarang aku mau lanjut masak. Aku mau marinasi ikan. Ini ada ikan merah. Aku pakai bumbu racik aja untuk marinasinya. Tinggal balurin ke semua ikan, terus masukkan ke kulkas. Tunggu beberapa jam. Nanti tinggal digoreng.
Sekarang aku siapin bahan-bahan untuk sambal, untuk sayur sup. Nanti aku mau buat sayur sup juga karena enak banget makan ikan goreng di sama sayur sup gitu ya teman-teman. Terus pakai sambal terasi, aduh mantep banget. Nah ini aku mau siapin dulu bumbu untuk sayur sup. Aku cuman pakai bawang merah sama bawang putih, aku haluskan. Terus ditambahkan merica sama garam, dihaluskan gitu aja. Nanti tinggal ditumis. Pokoknya sayur sup ini sering banget aku buat. Rasanya light gitu, nggak terlalu yang nggak terlalu kental banget ya. Karena aku memang nggak suka terlalu banyak bumbu untuk makanan, apalagi sayuran. Nah ini tinggal aku tumis aja bumbu-bumbunya, terus nanti tambahkan air ya seperti biasalah buat sayur sup pada umumnya. Makanya ini videonya aku cepet-cepetin aja karena sama aja ya teman-teman. Pasti semuanya udah pada tahu cara buat sayur sup itu kayak gimana, sesuai selera dan sesuai dengan masing-masing orang cara buatnya kayak gimana. Nah ini aku pakai wortel, kentang, sama jagung. Aku rebus duluan karena ini yang paling lama matengnya. Jadi ini aku tutup dulu. Terus aku mau tumis sambal. Jadi ini digoreng-goreng seperti ini dulu. Terus nanti dihaluskan. Habis itu ditumis lagi. Nah kayak gini ya teman-teman. Udah enak banget buat dicobek, digerus kayak gini. Habis itu nanti tinggal aku tumis lagi. Pokoknya sambal kayak gini tuh mantap banget sama ikan goreng. Oke, ini udah aku masukkan kol sama daun bawang. Oke, ditumis lagi deh bumbunya. Ini aku lupa kasih daun bawang untuk sambelnya. Padahal enak kayak di lalapan-lalapan gitu yang sari laut gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, rasanya hampir-hampir mirip. Nah masakan aku udah jadi teman-teman. Habis ini aku lanjut buat makan, terus bersih-bersih dapur. Tapi nggak aku videoin karena aku udah gerah banget pakai kostum dari pagi tadi. Pokoknya kalau aku udah berkostum dari pagi, biasanya untuk bersih-bersih dapur, cuci piring nggak aku videoin karena emang aku pengen bebas gitu ya teman-teman, nggak pakai jilbab. Terus aku pengen gulung baju aku, dan biasanya aku ganti dasteran dulu baru aku lanjut lagi. Nah ini udah selesai, aku cuci piring, udah bersih-bersih dapur. Pokoknya udah bersih deh teman-teman. Udah nyaman banget lah kalau udah dapurnya bersih. Dan ini keadaan ruang tengah agak berantakan lagi, tapi nggak apa-apa. Aku mau istirahat dulu karena ini Mada udah mau tidur, dan sekarang dia udah tidur. Ini aku mau istirahat juga sama Malaika. Nanti habis ini aku mau lanjut buat Sanggara Balanda. Dan ini Malaika lagi nonton. Ini aku mau panggil dia masuk ke dalam untuk tidur siang. Oke teman-teman, ini udah sore hari, anak-anak masih pada tidur. Sekarang aku mau lanjut dulu buat ini, jadi dibantu sama mamaku. Nah ini aku pakai pisang raja, terus pisangnya dibalurin dulu ke telur, terus digoreng deh. Untuk isiannya pakai mentega, kacang, sama gula. Habis ini lanjut pisangnya dibelah sedikit gitu, terus masukkan tadi kacang dan mentega di dalamnya. Kayak gini teman-teman. Nah anak-anak juga udah pada bangun, udah gak sabar pengen cicipin ini.
Tapi ini masih lama karena lebih enaknya sih harus dimarinasi dulu. Marinasi. Pokoknya harus disimpan dulu lah di kulkas, dimakan dingin-dingin. Nanti dimasakin air gula gitu ya. Terus dituang ke sini. Rasanya tuh mantap banget. Pokoknya gini aja teman-teman, gampang banget buatnya. Dulu tuh aku pikir ini susah, ternyata sesimpel itu. Nggak banyak bahan-bahan juga, cuman beberapa bahan. Oke teman-teman, segini aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.